Halo Cyber Team, selamat datang di acara Cyber Talk. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih dari seorang yang hebat nih Pak. Panutan lah untuk kita semua di bidang cyber security. Bapak Lukman Nul Hakim dari BSSN ya Pak. Oh, yeah. Tapi kita bicaranya tentang cyber security ya Pak. Iya, oke. Oke, baik. Ya Pak, kita ini teman-teman Cyber Team punya beberapa pertanyaan nih. Oke. Nah, pengen dijawab oleh Pak Lukman nih. Kira-kira nih, oh ya, Indonesia kan ini beberapa bulan lalu menduduki peringkat 24 di Global Cyber Security Index ya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Lukman nih, apa pandangan Pak Lukman tentang cyber security di Indonesia nih Pak? Oke, baik. Ya, ini saya bicara dari sejak tahun 2017 ya, pada saat lembaga sandi negara bertransformasi menjadi BSSN ya. Waktu itu Indonesia masih menduduki peringkat 70. Kemudian waktu bulan Mei 2017 dibentuklah BSSN. Nah, kita tuh mengencourage semua sektor yang bergerak di cyber security ya untuk berkolaborasi dan kerjasama. Kemudian tahun 2019 kita ranking naik menjadi 41 dari 70. Alhamdulillah tuh. Baru setahun kita berubah menjadi BSSN. Nah, kemudian kita kerja keras lagi itu tahun 2021 menjadi ranking 24 tahun 2021. Nah, untuk wilayah Asia Tenggara kita di ranking ketiga setelah Singapura, Malaysia dan Indonesia ya. Kemudian di wilayah Asia Pasifik kita di urutan kurang lebih nomor 9 kalau tidak salah ya. Jadi memang ini bukan kerja kerasnya hanya BSSN, tetapi kolaborasi dari seluruh sektor yang ada, karena di dalam pada saat kita melakukan Cyber Security Index ini banyak stakeholder yang terlibat, mulai dari contoh ya regulasi bangsa Indonesia terhadap cyber security seperti apa, kemudian proteksi child protection terhadap di Indonesia itu seperti apa, kemudian cybercrime di Indonesia itu seperti apa. Itu kolaborasi yang tentunya tidak bisa dipegang sendiri oleh BSSN, tetapi perlu kolaborasi baik dari stakeholder pemerintah, akademik maupun bisnis, kemudian publik termasuk media ini gitu. Nah, jadi itu. Ya, jadi satu lagi ya, BSSN Indonesia itu memang termasuk negara yang punya komitmen tinggi terhadap cyber security di Indonesia ya. Dalam hal ini kan ada UNGGI ya. Indonesia termasuk dari 196 negara yang punya komitmen tinggi dalam rangka untuk membentuk norm cyber security yang ada di Indonesia. Norm itu apa Pak? Norma ya, norma-norma yang harus dilakukan setiap negara agar dunia cyber ini berjalan dengan kode etik tertentu yang memang jangan sampai mengganggu antar negara dan aman di negaranya. Seperti itu. Oke Pak, tapi tadi untuk peringkat Indonesia itu kan dari 2001 rankingnya 24 Pak. Oke. Tapi bulan Juli kemarin, Juni atau Juli ya, lupa Pak. Itu masih di 24. Apakah ada terjadi stagnan atau kesusahan gitu Pak di cyber security Indonesia gitu? Ya, memang yang menjadi satu bukan kendala ya, tantangan buat bangsa Indonesia itu. Kalau saya ngeliatnya gini, misalnya kita bicara TNI gitu ya, Polri, itu kan setiap jengkal wilayah negara Republik Indonesia itu dikendalikan oleh mereka. Iya benar. Ya. Namun pada saat kita bicara cyber security, bicaranya kan digital.
10101010 tuh. Iya benar. Nah itu bisa dibayangkan seluruh Indonesia itu kita mengamankannya seperti apa. Kan butuh kolaborasi ya, kolaborasi semua stakeholder yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau di BSSN, saya manggil Mas Firman ya. Oh iya, Nah, Mas Firman. Mas Firman. Jadi kalau kita bicara di BSSN itu, saya memang lulusan dari Akademi Sandi Negara ya. Kemudian dari Akademi Sandi Negara kan punya tour of duty ya. Jadi saya masih ingat banget penempatan pertama saya itu di Biro Keamanan Lembaga Sandi Negara waktu itu. Kemudian tahun 96 sampai 99 kebanyakan teman-teman dari lulusan Akademi Sandi Negara biasanya diperbantukan atau sebagian juga dimutasi ke Kementerian Luar Negeri ya. Jadi tur objektif pertama saya itu ke Kementerian Luar Negeri. Jadi 3 tahun di sana, kemudian posting, kebetulan waktu itu posting di salah satu negara Ethiopia di Addis Ababa, saya tahun 99 sampai 2004 gitu ya. Jadi di sana. Nah, itu di sana itu yang mengendalikan bagaimana mengamankan informasi di sana. Kemudian bagaimana mengelola IT yang ada di sana. Plus mengelola juga terkait dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kebetulan saya juga merangkap sebagai konsuler yang ada di KBRI Addis Ababa waktu itu. Kemudian berangkat lagi, saya banyak juga nih waktu kenal dengan salah satu komunitas cyber juga itu. Oh iya Pak. Ada Mas Rahmat ya, Mas Rahmat, kemudian Mas Eko gitu ya. Saya tahun 2010 kenal sama Mas Rahmat, Mas Eko gitu ya. Jadi sudah cukup lama, 2010 sekarang 2021 ya. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih gitu kan. Nah, itu komunitas ini yang saya memang saya senangi bergaul gitu ya, bergaul untuk kepentingan ya, buat kepentingan negara juga gitu ya. Nah, pada saat itu saya ditempatkan di jadi untuk bagian pengamanan network security ya, pengamanan network security. Kemudian memang kalau di lembaga sandi negara dulu maupun di BSSN ini kita kan kena terobdati gitu ya. Kemudian dari situ saya ngurusin ini SDM, tapi SDM-nya Human Factor in Information Security, jadi kaitannya dengan situ. Nah, kemudian tahun 2000 pada saat transformasi dari Lemsanak ke BSSN, disitulah penempatan pertama saya di bagian komunikasi publik. Waktu itu saya pernah cerita juga sama Mas Rahmat, saya ini ngurusin media, wah media itu 24 jam ya. Jadi jadi memang satu hal yang tadinya memang kita close ya, Lemsanak kan dulu memberikan layanannya kepada instansi pemerintah saja gitu ya. Jadi untuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, polisi, jadi intelijen komunitas gitu. Nah, begitu transform, publik kan dilayani. Iya. Ya. Kemudian ekonomi digital juga dilayani gitu. Dan disitulah saya penempatan pertama bagaimana berhubungan dengan publik tuh. Lumayan asik. Asik juga. Asik juga. Asiknya gak tidur gitu. Gak tidur. Non-stop ya Pak itu. Nah, dari situ baru saya ke ekonomi digital e-commerce ya. Layan itu dapat 2 tahun. Nah, sekarang saya masuk di dalam deputi kebijakan strategi kebijakan cyber security dan sandi, khususnya di Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Cyber dan Sandi. Jadi mulai dari manajemen, teknis, taktikal, gitulah biasanya. Mantap sekali pengalamannya Pak Lukman ini ya. Nah, kalau ini Pak bicara tentang bahaya siber nih Pak. Nah, kan banyak nih pencurian data nih dalam penerapan aplikasi yang marak nih terjadi belakangan ini Pak. Nah, untuk pencurian data pribadi kan mungkin peraturannya itu sendiri belum
belum ditetapkan ya Pak. Ah. Nah makanya mungkin orang-orang atau orang-orang yang bermain di aplikasi tersebut itu menggunakan celah tersebut untuk menggunakan sebagai bahan kejahatan. Nah menurut Pak Lukman gimana nih Pak? Oke, ya kalau bicara bicara cyber security, di dalamnya kan itu selalu ada people, process, and technology. Bicara people, berarti kan bagaimana setiap individu yang ada di Indonesia, kita bicaranya tidak hanya individu instansi pemerintah atau instansi komersil, tapi publik juga perlu penekanan membangun budaya keamanan cyber security, termasuk juga dari membangun kesadaran ini nanti akan timbul behavior dari setiap orang yang sudah timbul kesadarannya, dia akan timbul behaviornya, kemudian menjadi budaya, ya, budaya dan jadi habitat setiap hari. Kalau saya amati terkait kebocoran yang terjadi saat ini, memang di Indonesia itu saya lihat masih lack of awareness security ya. Jadi memang perlu perlu selalu intens memberikan kesadaran, dan tentunya ini juga sudah dilakukan oleh BSSN gitu ya, oleh Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi di BSSN pun sekarang ada bagian yang memang melakukan literasi edukasi terkait dengan itu gitu ya. Cuman yang penting sekarang adalah di samping pertama itu people, proses. Nah proses ini ya saya melihatnya, kalau proses itu kan ya saya ada kaitan dengan satu proses regulasi ya, administrasi gitu. Nah salah satu contoh memang regulasi law enforcement di Indonesia untuk dunia cyber security ya, kita masih punya kelemahan memang bangsa Indonesia ini, belum adanya undang-undang tentang keamanan cyber. Ya, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi, itu kaitannya tadi dengan yang kebocoran data tadi gitu. Nah mudah-mudahan sih memang seperti undang-undang perlindungan data pribadi sesuai dengan program legislasi nasional tahun 2002 lah, insya Allah itu akan bisa disahkan. Jadi semoga itu jadi bisa bagian ya. Nah selama ini cyber security itu megangnya regulasi yang dipegang itu ya menggunakan undang-undang ITE itu aja, sama PP 71 tahun 2019 itu aja itu. Nah itu yang memang menjadi tantangan buat bangsa Indonesia untuk segera bisa membuat regulasi yang kuat gitu ya terhadap buat bangsa ini. Kemudian terkait teknologi juga, harapan saya gitu ya, kelak Indonesia itu pada saat ini dibangun ada cyber security, ada komunitas cyber security, tentunya kan akan terbangun industri ya, industri cyber security di Indonesia. Dan harapannya tentunya kan dengan terbangunnya komunitas industri ini, banyak produk-produk Indonesia yang emang produk bangsa sendiri, mandiri, bisa digunakan untuk itu. Kalau misalnya bangsa Indonesia masih menggunakan produk-produk dari luar, memang jadi kita belum mandiri di situ gitu ya. Di samping itu kan juga biayanya juga lebih mahal gitu. Betul, itu juga sangat mahal kan Mas Nurwan ya. Terus yang berikutnya adalah pada saat kita bicara teknologi, bayangkan di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu bisa dibayangkan ada 34 provinsi. Ada 548 kabupaten kota gitu ya. Itu yang
kalau kita lihat bicara teknologi, infrastruktur itu kan, wow, luar biasa, butuh apa ya, butuh force yang bagus buat untuk bangsa Indonesia, terutama dalam pembangunan infrastruktur ya. Pada pembangunan infrastruktur kan tidak hanya dibangun aja, bagaimana juga kita bisa mengamankan infrastruktur ini, terkait juga dengan keamanan siber yang ada di Indonesia. Iya. Paling gambaran besarnya itu, kalau bicara ini lagi, bisa Banyak panjang lagi. gitu, banyak lagi. Sampai Lebaran tahun depan. Mungkin itu juga sebabnya ini ya Pak, lebih banyak startup yang membangun ke e-commerce daripada cyber security begitu ya Pak. Jadi masih kesadaran cyber security itu masih cukup rendah gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan kita udah mulai mendekati untuk 2024. Nah, ini kan pemilu ya biasanya Pak. Biasanya itu pemilu tuh ribut banget nih, perang cyber. Nah, menurut pendapat Pak Lukman nih, bagaimana sih cara yang tepat atau kiat-kiat yang tepat untuk mengamankan segi bidang cyber security untuk menghadapi perang cyber security 2024 gitu Pak. Nah, memang kalau kita bicara 2024 itu kan tadi pernah seringkali disebutkan ancaman itu ada dua, ancaman yang non actor dan state actor. Ya. Nah, ancaman non actor dan state actor ini tentunya yang harus kita antisipasi. Jadi contohnya lah ya, contoh nggak usah jauh-jauh kita nih. Pengalaman tahun 2019 itu bisa dijadikan satu contoh tuh. Bagaimana ributnya media sosial di Indonesia itu. Ribut banget. Wah, antara dua kubu tuh ributnya minta ampun kan. Sampai ada cebong kampret ya. Iya. Dan kemudian juga contoh yang paling terbaru kemarin lah, tahun 2020, pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Iya. Itu juga sangat menarik. Jadi bagaimana dua kubu ini saling perang di media Iya, itu. kontok-kontokan. Nah, sekarang kan fungsi kami sebagai pemerintah bagaimana menjaga stabilitas kondusif di dunia cyber ini gitu ya. Jadi tentunya agar masyarakat menikmati demokrasi yang ada di Indonesia, namun demokrasi itu jangan dijadikan sebagai lahan radikal untuk bangsa Indonesia. Ya silakan aja, konten-kontennya itu konten-konten yang membangun gitu ya, konten-konten yang membangun energi buat bangsa Indonesia untuk demokrasi yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Dan sejak tahun begitu kita masuk demokrasi kan ya, Indonesia kan termasuk negara yang cukup baik di dunia demokrasi gitu. Jadi sudah menjadi contoh lah ya. Sudah pertama negara muslim terbesar di dunia, kemudian negara demokrasi terbaik juga untuk di dunia juga gitu. Jadi sekarang bagaimana kita bisa sebagai instansi pemerintah bagaimana bisa mengendalikan ini agar tetap kondusif dan demokrasi. Nah, jadi semua rakyat bisa menikmati pesta demokrasi itu. Wah, mantap sekali. Ya, itu dia perbincangan menarik sih dari kita. Oh, satu lagi Pak, ini buat kasih dong pesan, mungkin sedikit kalimat untuk masyarakat Indonesia, pesan untuk edukasi masyarakat agar kita lebih aware sama cyber security ini Pak. Ya, buat teman-teman masyarakat di Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, bangunlah dunia digital itu dengan hal-hal yang positif. Kan dengan hal positif Anda akan menjadi positif dan akan membawa dampak kemajuan untuk bangsa Indonesia. Wah, mantap sekali. Yaitu pesan-pesan, pokoknya kita harus tetap membangun hal-hal yang positif dimanapun ya gitu. Oke Pak Lukman, terima kasih sudah datang ke Cyber Talk kali ini ya. Kita berjumpa lagi mungkin di kesempatan berikutnya. Cyber Talk, salam. Cyber Talk.